Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Putri dari PPA. Di sini saya akan melakukan on live session 13, yaitu menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan setiap script yang digunakan. Jadi scriptnya di sini ada inventory YAML, stat YAML, display config YAML, gather file, text complete YAML. Oke, jadi di sini langkah pertama itu kita siapkan topologi. Jadi ada lab baru, lab dominan, terus itu udah di-type dari semua device yang menggunakan HCP. Jadi IP-nya di HCP. Ini IP yang digunakan adalah IP di HCP. Terus ya, sesah IP 10.01 13723 ini satu. Nah, di sini hasil masuk ke SH. Oke, selanjutnya ada langkah kedua yaitu inventory perangkat di stat. Di sini kita akan membuat file inventory yang berisi daftar dan router. Ada topologi yang akan di-manage. Nah, ini tidak termasuk ya Ethernet yang ini. Oke, terus buat file YAML dengan nama stat YAML yang berisi dua VLAN ID yang akan dibuat pada sebuah loopback yang akan dilakukan di router. Untuk VLAN ID nama gunakan 2 digit terakhir dan 4 digit terakhir dari NPM masing-masing untuk VLAN, 2 digit terakhir untuk loopback. Nah, ini kan gunain NPM, jadi saya 24 8 20 12. Yuk VLAN 12 dan 2012 kita loopback 12. Oke, kita cek dulu. Yes. Sini sudah ada inventory. Coba kita inventory. Nah, di sini sudah ada. Nah, di file inventory ini kan dia berisi daftar perangkat jaringan yang akan di-manage oleh Ansible. Nah, pada praktikum ini dia itu nggak ada Ethernet switch ya, nggak termasuk. Nah, isinya inventory ini menyimpan metode koneksi, yaitu network CLI, lalu AS perangkat, lalu username dan password, lalu privilege enable. Nah, inventory ini tidak dijalankan langsung, tetapi dipanggil oleh playbook lain menggunakan min-i. Jadi kita coba jalani. Ansible playbook min-i inventory YAML deploy config.
Nah, di inventory ini berdasar pangkat ya. Terdapat dua kelompok pangkat, rangan dan lalu variabel global seperti memastikan atribut dapat terhubung ke perangkat lain melalui SSH dan masuk ke mode enable. Berhasil back 12 di R1, oke. Sekarang konfigur order. Nah, di chain 1 dan R1 itu berarti di R1 login perubahan ya. Sedangkan di R1 ini ada perubahan. Ada sebenarnya kita buat file YAML dengan set format contoh di step kita coba ls nah di sini sesuaikan dengan npm yaitu 12 ya. Fungsinya ini declared state ini berisi kondisi ideal atau described state jaringan yang akan dicapai, yaitu bulan 12 yang akan dibuat, lalu loopback interface yang harus ada di file ini tidak mengubah apapun, hanya menjadi acuan untuk deployment dan compliance. Oke, di deploy config ini lanjut ya. Kita ke langkah ketiga, script konfigurasi, yaitu membuat script Ansible dengan nama deploy config untuk memberikan konfigurasi ke user. Ini akan membaca file declared.yaml yang akan ditempel pada deploy config YAML untuk memanggil elemen yang ada pada declared.yaml. Oke, jadi dengan deploy kita memanggil declared.yaml. Untuk mengirimkan konfigurasi, gunakan modul iOS freelance untuk membuat VLAN iOS interface untuk mengaktifkan interface, eksekusi playbook, dan amati hasilnya. Oke, di sini deploy config ini berfungsi untuk menerapkan declared state ke perangkat. Yang dilakukan yaitu membaca declared state YAML menggunakan Jinja tadi itu. Oke. Terus cara menjalankannya tadi itu kita udah jalankannya dengan deploy config YAML. Hasil yang diharapkan itu VLAN 12 dan 2012 berhasil dibuat di S1. Nah, kalau cacat 0 berarti udah ada, sebelumnya kan udah dibuat. Lalu loopback 12 aktif di R1. Cacat jika sebelumnya belum sesuai. Oke, ini tadi udah dijalanin ya. Selanjutnya kita akan ke jika 2 template engine merupakan salah satu cara membuat konten dinamis pada Python. Pada YAML file gitu dimulai dengan kutip 2 dan double parenthesis.
lalu diisi dengan variabel root atau yang dispesifikasi dalam file yang dibaca. Lanjut ke langkah 4, yaitu post-state atau kondisi aktual perangkat ya. Buat sebuah Ansible playbook untuk menarik informasi hostname, version, dan serial name menggunakan modul ASPARC. Menjalankan show VLAN brief pada switch, menjalankan show IP interface brief pada router, menyimpan keluaran di atas ke dalam file path.json. Playbook ini digunakan untuk mengambil kondisi aktual state perangkat sebelum deployment atau setelah terjadi perubahan manual. Nah, outputnya itu akan disimpan ke file JSON yang digunakan sebagai post-state evidence dan bahan compliance check. Ini ada cara-cara yaitu Ansible playbook perfection. Ini aku karena jaringannya merah. Oh iya, ada. Ya, kan kok nggak ada SS deploy. Oke. Kondisi uangnya iya, error. Sinyalnya juga nggak. Dia pakai post YAML ya. Post show post. Coba ya. Nah, iya dia pakai post YAML ya. Yang berbeda header
Ya pokoknya dia ngejalanin post-state lalu nanti disimpan ke JSON. Gue karena sih oke. Bisa ke JSON file. Dan show keluarga di kita terus itu udah ada JSON. Nah di sini dia udah nyimpan folderannya. Nah terus yang compliance script. Nah, compliance script ini itu proses pemeriksaan kesesuaian terhadap polis, aturan, atau perintah yang diberikan. Membuat script untuk memeriksa apakah state YAML sudah benar diterapkan pada semua device. Script berikut pemeriksaan pada validasi pilihan, validasi state. Hasilnya cukup ditampilkan langsung di CLI. Nah, di sini kita jalanin. Kita masukin. Ada nggak ya? Biarkan. Anginnya kencang. Possible inventory check bukan cek salah. Dia melakukan compliance, yaitu membandingkan desired state dengan actual state. Di compliance check for switch dan router, lalu mendapatkan hasil state.
Cukup. Jadi kayak bersih. Sambil baca soal deh. Jadi di sini ada pertanyaan. Kan isi inventory YAML dan tentang perangkat apa saja yang digunakan, aturan apa yang ditentukan. Satu ya. Nomor satu, inventory YAML berisi perangkat-perangkat yang akan digunakan, lalu di-set itu berarti bulan dan yang akan dibuat. Nah, di stat ini dia mendefinisikan konfigurasi yang diinginkan. Kita akan membuat bulan 12 dan bulan 2012. Berdasarkanspeknya, di router juga nama nomor. Nah, file DistressTest ini memastikan Ansible selalu menerapkan konfigurasi yang sudah ditentukan dengan cara otomatis dan idempoten. Selanjutnya nomor 2, tunjukkan hasil running dari deploy config. Tunjukkan kapan mendapat status change 1 dan change 0, kenapa hasilnya berbeda. Nah, ini awal dijalanin ya. Hasilnya kayak gini outputnya. Pertama kali dijalankan, kenapa change 1? Karena VLAN belum ada, maka Ansible membuat VLAN lalu statusnya berubah. Loopback belum ada, maka Ansible membuat interface dan IP, maka statusnya berubah. Ansible mendeteksi bahwa konfigurasi perangkat berbeda dari DistressTest YAML, maka ia melakukan perubahan atau change. Kedua kali playbook dijalankan, change-nya 0. Kenapa 0? Karena VLAN-nya udah ada, jadi tidak perlu dibuat. Loopback-nya juga udah ada, jadi tidak perlu dibuat. Jadi ini konsep idempotensi dalam Ansible. Menjalankan playbook berkali-kali akan menghasilkan konfigurasi yang sama tanpa membuat perubahan berulang kali. Lalu nomor 3, jalankan perintah show VLAN brief. Tapi hasil dan bandingkan apakah sudah sesuai dengan DistressTest. Nah, ini hasil pertama kali dia sesuai ya, udah ada tuh VLAN 12 sama VLAN 2012 di DistressTest YAML. Nah, udah ada. Terus tampilkan salah satu file JSON hasil post-test. Sebutkan ada data apa saja yang disimpan. Nah, di sini di R1 tadi menyimpan beberapa informasi seperti hostname, versi iOS, nomor seri perangkat, dan hasil lengkap show IP interface brief. Informasi ini diperlukan untuk proses compliance karena memungkinkan Ansible membandingkan kondisi aktual perangkat. Ya. Dengan demikian, JSON ini berfungsi sebagai bukti konfigurasi aktual. Lalu, apakah loopback yang ditentukan di DistressTest muncul pada hasil show IP interface brief? Dijelaskan bagaimana complete script deteksi keberadaan interface tersebut. Nah, ini pertama kali dijalankan.
Loopback 12 yang didefinisikan pada Deseret State-YAML muncul dan sesuai pada hasil show IP interface brief. Compliant script mendeteksi keberadaan interface ini dengan cara membandingkan Deseret State dengan output fakta aktual perangkat, khususnya melalui pencarian nama dan IP loopback pada hasil show IP interface brief. Lalu nomor 6, bisa nggak sih ini? Bisa. Nah, langsung aja nomor 6. Nomor 6 itu statref, yaitu lakukan perubahan yang merusak konfigurasi yang telah dideploy. Misalnya menghapus salah satu VLAN pada switch lalu mengubah hostname router. Oke. Di sini kita coba melakukan perubahan router. Hapus salah satu ya, hostname, tambah ubah ya. Satu coba hapus nih. Lalu jalankan tadi pas biasanya dia sound ya.
Terus nanti kita kan dia lalu jalankan untuk apakah aku yang kayaknya gimana harusnya dia kayak gini. VLAN 12 not found. Nah, kita hapus, kita lakukan perubahan manual atau step retrieve file harus nama harusnya dia keluar ya, kita bisa mulai dengan terus cek kayaknya harus